Selamat pagi anak ibu untuk kelas 11 akuntansi 1 dan 2. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat ya. Nah, untuk anak-anak ibu, video kali ini ibu akan menjelaskan pelajaran kita yaitu administrasi perpajakan, yang mana di akhir video ada 3 pertanyaan yang anak-anak ibu wajib jawab ya, dan dikirim ke WA pribadi ibu. Lanjut kita ke lanjutan dari video yang lalu, yaitu tarif dan dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak atau dalam bahasa Inggrisnya take rate atau objek pajak adalah keadaan, perbuatan, dan peristiwa-peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak. Nah, itu dia dasar pengenaan pajak. Artinya yang dimaksud di sini berapa pajak yang dikenakan untuk orang yang dikatakan sebagai wajib pajak. Tarif pajak dibedakan menjadi 3. Yang pertama dia ada namanya tarif pajak proporsional atau sepadan, yaitu tarif pemungutan pajak dengan menggunakan presentasi yang tetap berapapun jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak. Yang dimaksud di sini adalah seberapapun penghasilan ataupun objek pajak suatu nilai barang yang dikatakan sudah dikenakan pajak, biaya yang dikenakannya itu tetap tidak berubah atau tidak menurun. Itu maksudnya ya. Kemudian ada yang kedua namanya dia tarif pajak degresif atau menurun, yaitu tarif pemungutan pajak dengan menggunakan presentasi yang semakin besar jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak. Maksudnya di sini besarnya jumlah yang dikenakan pajak itu menjadi persentasenya. Misalkan jumlah kena pajaknya atau barang kena pajaknya itu sebesar 10 juta. Presentasinya 10%. Nah, besarnya pajak terutang itu 1 juta. Nah, maksud dia 30 juta. 30 juta persentase pemungutannya itu hanya 9%. Nah, maksudnya semakin tinggi jumlah yang dikenakan, persentasenya semakin menurun. Kemudian ada yang ketiga namanya tarif pajak progresif atau meningkat, yaitu tarif pemungutan pajak yang menggunakan presentasi yang semakin naik dengan semakin besarnya jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak. Contohnya di sini, apabila penghasilan 1 sampai 50 juta, tarif pajaknya 5%. Di atas 50 juta sampai 250 juta 15%. Di atas 250 juta sampai 500 juta 25%. Di atas 500 juta dan selanjutnya 30%. Nah, artinya di sini tarif pajak progresif ini atau meningkat, yaitu tarif pemungutan pajak yang menggunakan presentase yang semakin naik dengan semakin besar jumlah yang digunakan. Kalau dia tadi yang pertama, yang kedua tarif pajak degresif atau menurun, tarif yang pemungutan pajak dengan menggunakan presentase semakin besar jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak. Wajib pajak Badan Dalam Negeri dan Badan Usaha Tetap adalah 25%. Itu dia tarif pajaknya. Baik tarif pajak degresif maupun tarif pajak progresif dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu untuk tarif pajak degresif, yang pertama dia ada namanya degresif proporsional, kemudian degresif progresif, yang ketiga degresif. Itu tarif pajak untuk yang degresif atau menurun. Dalam keterangannya, tarif pajak konsta atau tetap, yaitu yang pertama tadi, yaitu tarif pemungutan pajak dengan jumlah yang sama
untuk setiap jumlah, sehingga besarnya pajak terutang tidak tergantung pada suatu jumlah atau nilai objek. Itu ya anak-anak Ibu. Tadi dia tarif pajak ada 3, yaitu tarif pajak proporsional atau sepadan, kemudian tarif pajak degresif atau menurun, kemudian tarif pajak progresif atau meningkat. Masuk kita selanjutnya, yaitu timbul dan hapusnya hutang pajak. Timbul dan hapusnya hutang pajak ini, yang pertama, timbul hutang pajak. Menurut ajaran formal, hutang pajak timbul karena adanya surat ketetapan pajak atau SKP. Nah, itu dia akibatnya kita dikatakan sebagai wajib pajak karena kita sudah mempunyai surat ketetapan pajak bahwasanya kita memang sebagai wajib pajak. Kemudian ada hapusnya hutang pajak. Di sini dia ada 5. Yaitu yang pertama ada dia pembayaran, yang kedua kompensasi, yang ketiga kadaluarsa, yang keempat pembebasan, yang kelima penghapusan. Itu hapusnya hutang pajak. Nah, untuk anak-anak Ibu penjelasannya sampai situ dulu. Kalau anak-anak Ibu untuk penjelasan hari ini belum mengerti, boleh ditambahkan dari Google ya untuk mencari pengertiannya. Baiklah, untuk pengertiannya anak-anak Ibu coba tuliskan 3 tarif pajak. Udah tadi itu ya. Kemudian jelaskan apa yang dimaksud dengan tarif pajak progresif atau meningkat. Terakhir, tuliskan 5 hapusnya hutang pajak. Nah, tadi udah dijelaskan itu semua. Dikirim ke WA pribadi Ibu. Kemudian tetap jaga kesehatannya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan selamat pagi.